Kertajati masih dilirik. Masih dilirik. Karena mereka melihatnya nanti 2-3 tahun ke depan. Apalagi Sumdawu udah beres ya Pak ya, semuanya terkoneksi. Itu dahsyat loh dibandingkan dengan bandara lain. Dia punya 2 akses. Di Pali dan di Sumdawu. Di Sumdawu, di Pali 157, di Sumdawu 152. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Podcast. Kembali lagi di channel Grobag Podcast. Kali ini Grobag Podcast mendatangi salah seorang direktur utama sebuah bandara yang diklaim menjadi bandara terbesar di Indonesia. Kita mendatangi Bapak Dirut Bandara Internasional Jawa Barat. Selamat siang Pak Dirut. Assalamualaikum Pak. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah terima kami di acara Grobag Podcast ini Pak. Siap Pak. Kita udah melakukan protokol kesehatan ya Pak ya. Kayaknya asik juga nih Pak Dirut. Untuk bisa menjelaskan soal ini kan BIJB lahir atau dibangun terakhir 2017 itu proses, dan 2018 awal kalau nggak salah ada historical flag ya Pak ya. Nah mungkin masyarakat masih bertanya-tanya Pak, apalagi kemarin kalau nggak salah pesawatnya nggak ada yang parkir Pak. Nah mungkin bisa dijelaskan nih Pak di kesempatan ini Pak. Silakan Pak Dirut. Terima kasih Mas Arif ya. Ya. Dari teman-teman Dari Grobag Podcast Pak. Grobag Podcast. Ya. Suatu kehormatan saya bisa di sama-sama Pak. Di Grobag Podcast. Saya gabung di Bandara Internasional Jawa Barat. Surabaya itu setelah dilakukan open bidding ya. Oke. Cukup panjang perjalanan. Prosesnya hampir 4 bulan lebih. Waduh, lama juga ya Pak ya? Lama. Jadi akhir Desember saya bergabung. Iya. Lalu bandara emang udah operasi. Jadi memang sering dikatakan BIJB sudah diresmikan. Oke. Padahal kalau kita lihat sejarahnya 2018 Mei tepatnya itu historical flight. Memang RI1 langsung yang mendarat. Oke. Itu untuk menandakan bahwa bandara ini siap operasi. Jadi belum ada peresmian berarti ya Pak ya? Oh, gitu. Kalau ada peresmian, waktu saya datang ke BIJB saya cari batu prasasti yang ditandatangani presiden belum. Waduh. Ini harus dicari nih Pak berarti. Kalau begitu. Atau kita siapkan nanti diresmikan oleh Siap. presiden. Iya. Jadi gitu ceritanya. Iya. Sebetulnya bandara ini memang dari awal disiapkan untuk Jawa Barat. Dan di FSC pun jelas dituliskan di situ bandara ini akan bisa tumbuh jika akses Pol Sumdawunya sudah tersambung. Lalu ada kereta bandara. Oke. Lalu rusennya dikembalikan ke TNI AU. Pangkalan. Sama seperti halnya di Sucipto, Pulau Progo, Polonia, dan Kuala Namu. Ini nyatanya dioperasikan 2018 Mei, rusennya masih operasi, Sumdawunya belum tersambung, kereta apinya belum ada. Oh gitu. Jadi yang membuat anggapan atau opini masyarakat BIJB seperti itu mungkin karena itu ya Pak? Ya. Nah, tapi Pak, selama dari 2018 setelah historical flight itu ada nggak sih Pak aktivitas, mungkin kan masyarakat juga pengen tahu seperti apa aktivitas di sana gitu Pak. Jadi 2019 itu sudah ada 22 pergerakan pesawat datang dan pergi. Oke. 2019 karena waktu itu juga ada kebijakan pemerintah untuk penataan rute penerbangannya. Jetnya ya. Kertajati ya non jetnya di Rusen Kertanegara. Nah itu bertumbuh. Jadi dan bangkitan penumpangnya pun juga belum sesuai dengan target yang ada di FS atau di Portos ya. Karena apa? Karena
Saya sudah melakukan survei pada saat awal saya masuk, saya mapping lalu survei berdasarkan origin dan destination. Ya. Memang catchment areanya Bandara Kertajati itu dari Kerawang ke arah timur, Jawa Tengah ke arah barat. Ya. Brebes Tegal. Trafficnya Itu captive marketnya itu 6,5 juta penumpang per tahun. Tapi karena akses dari ke bandaranya masih di atas 90 menit, Oke. the rule of time. Waktu tempuhnya. Waktu tempuhnya itu. Nah, kalau waktu tempuh penumpang dari ke bandara di atas 90 menit, dia akan menjadi bandara lain. Siap. Tapi kalau di bawah itu, dia akan Ya. datang ke bandara terdekat. Oke. Sehingga sampai hari ini 4,2 jutanya itu masih di Usen. Masih di Usen. Satu Masih terkonsentrasi iya. gitu Pak ya. Oke. Karena orang masih memilih terdekatnya. Ya. Kan Usen di tengah kota. Betul. Dan 1,2 jutanya di Soekarno Hatta. Ya, betul. Yang sedikit yang di Halim dan di Kertajati. Kertajati. Jadi Kertajati masih penumpangnya di sekitar Ciawi Magakuning. Oke. Cirebon, Lalu Majalengka Kuningan. Sehingga bangkitannya belum sesuai dengan sesuai. apa. Lalu tahun 2020 itu juga udah ada 17 flight per hari. Per hari. Ya, bahkan internasionalnya. Jadi Oh, ada juga ya, Pak? 2018, Internasional ya? Ya. Ada sekali lain berangkat umroh, lalu hilang. 2019 ada umroh juga Cikiling, lalu hilang. Nah 2020 itu sebenarnya udah bangkit ya, ada 17 penerbangan datang pergi. Oke. Internasionalnya ada 2, Malaysian Airlines, Kertajati Kuala Lumpur juga, lalu Cikiling, Kertajati Hyderabad. Karena pesawat Ada langsung ya. dia isi beberapa kali di India baru ke Jeddah nah, itu umrohnya udah mulai bangkit di sini. Sempat berjalan berarti ya Pak? Itu berjalan. Berjalan. Jadi gini, sampai saat ini pun jadwal penerbangan itu nggak hilang. Nggak hilang? Masih ada di Jeddah. Ada berarti ya? Walaupun ada SKD jet yang baru penataan itu jet dihidupkan kembali usaha negara. Betul. Jadwalnya nggak hilang, tetap ada. Jadi bandaranya ada, air traffic controlnya ada, jadwal penerbangannya ada, airnya ada, penumpangnya yang belum bangkit. Oke. Karena bulan akhir Mei ya, kita mengadakan survei kepada selama musim pandemi COVID-19. Ya, ada 650-an responden. Itu 46%-nya demand kita itu adalah perjalanan dinas. Jadi orang-orang perjalanan dinas melakukan penerbangannya ke Bandara Kertajati ya? Demandnya kita di domestik itu adalah perjalanan dinas 46%. 46%. Itu hampir bisa disamakan dengan di bandara. Iya. Nah bayangkan dari bulan April, tanggal 16 April tepatnya itu penerbangan semua full. Karena puncaknya pandemi di sini. Sejak PSBB kemarin ya pandemi. SPJ-nya biaya perjalanan dinas dikurangi untuk alkes. Betul. Lalu karyawannya semua work from home. Ya. Tidak ada lagi orang yang berangkat. Yang kedua sekolah. Ya. Sekolah juga sama. Di Jawa Barat ini kan tempatnya sekolah. Ya, banyak universitas universitas. Betul. PDN itu kan orang daerah semua. Begitu lockdown sekolah dari rumah semua sampai sekarang kan tidak ada pergerakan. Padahal tiap tahun bisa ada 4 sesi, menerima siswa 2 kali, wisuda 2 kali. Ya. Nah itu bangkitannya pun memang belum sempurna seperti tahun 2019. Jadi kalau di bandara itu Mas, itu setiap tahun para airline itu dan bandara bertemu dalam suatu conference, namanya slot conference, untuk menyepakati izin rute. Kemana aja Pak? Kemana aja? Izin rutenya. Kan nggak gampang. Misalnya tadi saya bilang Cikiling mau ke Jeddah, jam berangkat Lece dari Kertajati jam 8, 9 jam ke sana kan, ke sana jam 7 malam. Belum tentu di Jeddah ada tempat untuk parkirnya itu. Yes. Runway-nya, apron-nya, parkirnya. Itu harus dibahas itu sedetail mungkin berarti ya Pak Dirut. Jadi kalau di dunia itu ada namanya IATA, International Air Transport Association, organisasi airline sedunia. Itu 2 kali sesi winter dan summer, masing-masing membahas. Jadi reciprocal agreement.
nggak gampang. Artinya pesawat dari luar pun nggak bisa seenaknya datang ke Kertajati gitu ya, atau ke bandara lain. Kayak tadi Cicili kan. Betul. Oke Pak, jam 8 Kertajati kosong. Sampai beda jam 7 sore. Oke dapat Pak 7 sore. Unloading, turunin barang, orang penumpang. Terus kan mau balik lagi. Iya. Balik lagi jam 9 ya 2 jam lah di sana ya. Unloading. Itu belum tentu dapat lagi. Jam 9 penuh Pak. Adanya jam 9:15 gitu. Nah balik ke sininya Kertajati ada nggak? Gitu. Oh penuh. Itu di situ slot manajemen itu di situ. Nah Indonesia mengikuti season itu juga punya periode winter dan summer. Jadi yang sekarang kita pakai ini periodenya winter dari Oktober kemarin. Desember. Oktober kan masih COVID ya pada Ya, masih itu ada 17 jadwal penerbangan itu sampai Maret 2021. Maret sampai Oktober 2021 ya baru selesai kita bahas kemarin. Tanggal 7 Desember ada conference. Nah airline masih tetap tidak mencabut jadwalnya. Jadi masih ada 17 flight per hari ya Pak? Per hari. Lion, Citylink, Air Asia. Dan satu lagi Garuda. Nah artinya dengan penjelasan Pak Dirut ini berarti nggak sepi ya Pak ya? Nah. Bandara ini nggak sepi-sepi amat dan nggak seperti yang dibayangkan bahwa wah ini sepi, kotanya mati atau mubazir gitu. Enggak ya Pak? Tetap ada aktivitas berarti ya Pak? Jadi kalau dibilang bandaranya mati waktu April ya. Oke. Kenapa iya? Karena bukan Kertajati. Seluruh bandara di dunia betul. Iya. Soekarno-Hatta yang 1.200 flight sehari. Iya. Dan sampai hari ini pun kalau kita Mas Arif mau buka nih, jumlah bandara Indonesia 360 lebih. Betul. Baik yang di bawah AP1, AP2, oleh DJB, dan Batam, dan UPBU, unit pelayanan bandara oleh Dirjen Bandara 360 belum semuanya operasi. Masih terdampak gitu ya semuanya. Kenapa tadi ada pertanyaan, kok usianya udah mulai bergerak lagi, Kertajati belum? Nah, tadi kan jarak tadi ya. Nah pemerintah mengambil kebijakan ini yang saya lihat sepertinya juga memulai menghidupkan dulu transportasi udara ini. Karena apa? Karena lainnya juga lebih breeding. Semuanya masih mengalami guncangan tadi ya. Pemerintah dalam hal ini imigrasi ya, itu baru membuka 7 bandara untuk jadi tempat pemeriksaan imigrasi. Di situ nggak hanya bandara besar tuh. Betul. Lalu Kementerian Agama juga mengambil itu untuk umroh 4 bandara ya. Kertajati kan nggak masuk Kertajati Pak. Tapi di sisi itu Kertajati masih ditetapkan oleh Kementerian Agama sebagai embarkasi dan destinasi haji. Nah, ini kan sempat harusnya berangkat. Betul. Awalnya sempat ini khusus embarkasi haji ya Pak ya. Udah. Sampai hari ini udah ada pemberangkatan belum dari kalau haji kan masalahnya bukan di kita, di Arabnya masih ditutup. Oke. Jadi masih mengikuti perkembangan yang sama seperti tahun lalu ya Pak ya. Jadi jadwalnya ada, airline ada, lalu bandaranya ada, air traffic controlnya ada, tapi penumpangnya yang belum. Kita lihat tadi kemarin kita survei di liburan apa tuh? Bulan. Sabtu Muharram ya, dari Idul Adha, Sabtu Muharram sampai kemarin Maulid. Banyak tuh 5 hari. Orang masih memilih darat. Karena apa? Karena masih terjadi lockdown di setiap daerah tadi. Terus yang kedua masih panjangnya prosedur di bandara. Ya. Saya kemarin ke Kulon Progo itu harus 2 jam sebelumnya di bandara. Harus rapid dulu. Ya, rapid dulu. Setelah dapat rapid, nggak bisa terbang tuh. Ya. Harus ke kesehatan. Klinik di bandara. Validasi dulu. Betul. Setelah validasi, antrinya udah nggak normal karena pakai jarak. Ya. Kayak X-ray-nya pakai jarak. Betul. Jadi kalau sekarang kita mau uji, dari USM mau pesawat ke Kulon Progo, saya lewat darat. Nyampe sama. Jadi efektivitas waktu yang mungkin juga dilihat oleh masyarakat ya Pak Dirut. Itu satu. Yang kedua, keluarga masih safe ya kalau dia naik kendaraan.
anak istri semuanya satu mobil bersama-sama gitu. Tertular. Betul. Bawa makanan sendiri. Dan tol sekarang udah menjadi perjalanan wisata. Betul. Rest area jadi hiburan. Yeah. Nah, saya IATA sendiri tadi yang saya sampaikan itu meramalkan bangkitan penumpang domestik itu mulai terjadi tahun 2023, internasional 2024. Oke. Ini karena COVID, Pak? Iya, seluruh dunia. Luar biasa. Ramalan ini seluruh dunia. Karena COVID. Ya di situ ada kecualinya ya. Yeah. Vaksinnya bisa dipercepat. Nah, misalnya vaksin ini tahun depan udah mulai ya selain dipercepat tapi ampuh lah gitu. Yeah. Pak, ini saya sempat dengar kabar nih, Pak. Di bulan-bulan Juni, Juli kabarnya BJB tidak bisa bayar parkir pesawat seperti itu. Ini gimana sih Pak itu Pak? Ya makanya disebut ini bandara sepi. Apa bandara ini di kota mati atau gimana? Makanya ini harus dijelasin juga Pak. Bener nggak gitu? Maka tadi dengan 17 flight per hari berarti aktivitas BJB itu ada, nggak mati suri sekali gitu kan Pak? Pada April 16 itu semua penerbangan kegiatan kami ada menampung parkir pesawat limpahan. Jadi parkirnya di bandara kita jadi semua. Baik Garuda, Batik, Malaysia, Flynas bahkan gitu. Kalau anak perusahaan Saudi Arabia, itu juga lumayan. Itu pendapatan kita dari parkir pesawat. Betul. Oh jadi dari situ ya Pak? Ya. Lalu untuk menghidupkan BIJB ini, ya tentunya semua sama ya. Kita melakukan efisiensi besar-besaran. Karena let's say rata-rata per bulan itu biayanya 15 miliar. 15 miliar? Kalau operasi ya. Oke. Pendapatannya sekarang nggak sampai. Itu dia belum, pendapatannya itu masih 6-7 miliar. Masih tekor 9 miliar. Yeah. Nah pastinya ya sesuai juga dengan instruksi Pak Gubernur ya, kepada seluruh BNP itu harus melakukan business continuity management. Ya, Pak itu mengarahkan ada 3 tahapan: business recovery, business recovery, focusing, dan regrowth. Jadi kita nggak boleh mati, harus terus berjalan. Jadi selama operasi ini nggak ada, kita masih mendapatkan pendapatan dari parkir, tapi efisiensi besar-besaran yang kita lakukan. Tapi nggak ada pemangkasan Pak? Nggak ada pemangkasan. Jadi seperti listrik gitu ya. Yang terbesar bandara di seluruh dunia itu adalah biaya listrik. Karena akses sentral. Iya. Sebulan 1,4 M. Untuk listrik aja itu Pak? Itu normal pada saat penerbangan ramai atau normal penerbangan? Dengan saya mati semua AC-nya tinggal 450 juta. Karena memang nggak ada pengunjung ya Pak ya, jadi dimatiin AC-nya. Iya, paling hanya alat-alat untuk navigasi server ya. Karena bandara pada dasarnya nggak boleh terus sama sekali. Karena bandara ini sekali dia operasi itu dilihat di dunia. Kalau langsung ada penilaian ya Pak ya. Kalau mau lihat contoh yang paling gampang nih, masyarakat ya bisa membuka aplikasi gratis Radar Flight Ya, untuk bisa menilai bandara itu seperti apa? Ada apakah itu bandaranya di Radar Flight. Kalau kita nyatakan ini close, jadi waktu operasi itu bandara ini dicek ke seluruh dunia. Itu namanya AIP, Aeronautical Information Public. Sama ATC itu dicek 50 hari kali 2, 100 hari. Ada bandara baru loh di Majalengka, namanya KJT. IATA Triwulan tempatnya KJT. Kalau IQ-nya kan W Wahyu ya. Itu dideklarasikan. Nah kalau kita bilang terus, dideklarasikan, tutup hilang tuh bandara di radar Eropa. Kenapa? Karena walaupun bandara itu sepi, masih ada yang melintas bandara itu. Ya, entah pesawat kargo, entah pesawat kepresidenan. Nah bandara ini objek vital, national security. Jadi kalau ada pesawat di atas Mayday mengalami kecelakaan, dia akan divert ke bandara terdekat. Di tempat dilihat di peta AIP di radar ada KJT ini. Dia akan kontak Mayday KJT. Nah petugas kita itu ambulan, pemadam kebakaran, semua harus standby siaga itu. Nah, sehingga saya buat karyawannya juga sifat office, tactical work arrangement.
ada yang berbohong, yang operasional tetap standby. Wah, menarik nih Pak Dirut penjelasannya bahwa sebenarnya Bandara Kertajati itu ada dan aktivitasnya juga ada. Jadi jangan sampai apalagi pandemi ya Pak ya. Ini kan kelihatan nih pandemi, terus kemarin ada perubahan rute juga ke Bandung. Nah ini yang membuat masyarakat jadi mungkin bertanya-tanya kan, ini ada nggak sih bandaranya gitu kan? Nah seperti itu Pak. Nah ini Pak terakhir Pak pertanyaannya, kan tadi belum diresmikan Pak. Kapan kira-kira Bapak sebagai dirut akan memberikan waktu untuk mungkin PMI 1 untuk bisa meresmikan secara langsung? Karena kan udah hampir mau 3 tahun juga nih Pak perjalanan bandara ini Pak. Banyak juga yang bandara yang beresmi di Indonesia. Banyak ya Pak? Kalau sekarang kita lebih tadi ke refocusing dulu ya. Yang Mas Arief sampaikan juga tadi betul Mas. Kita udah cash flow-nya memang udah tadi saya lupa menambahkan. Efisiensi itu sampai ke take home pay dari komisaris direksi yang kita 50%. Dipotong. Luar biasa. Tapi kami tetap diminta untuk mempertahankan menyelamatkan diri ini, dan komitmen pemerintah provinsi juga nggak tinggal diam. Jadi pemerintah masih mensubsidi kita melalui APBD perubahan kemarin. Oh, berarti kemarin ada subsidi lagi ya Pak? Mudah-mudahan bulan ini dulu. Nah itu juga membayar utang-utang vendor, proyek, dan sebagian operasional. Jadi masih ada komitmennya dari provinsi Kertajati untuk penyelamatan ekonomi nasional. Terkait dengan peresmian tadi, BIJB itu kan tugasnya tidak hanya mengelola airport. Kita nih di BUMD ada 2 tugas yang diamanahkan oleh Pemprov Jabar, mengelola airport dan Aerocity. Aerocity Kertajati. Aerocity ini kemarin kita sudah review master plan-nya, bandaranya juga diminta Pak review master plan-nya untuk pengembangan untuk trigger-nya. Kan bandara nggak cuma penumpang, betul, ada kargo, betul, ada pesawat. Jadi kita kemarin menyiapkan lahan untuk membangun bengkel pesawat. Artinya nanti ke pesawat-pesawat yang trouble bisa ke sini ya Pak? Kita prediksikan begitu 2022 dari tidak bangkit, pesawat nggak kayak mobil Mas, dia masuk BPLI. Iya, perawatannya sebagainya. Kita udah jadi, maintenance kita udah jadi. Itu target 2023 gitu. Ya, lalu cargo village kita bangun. Cargo village, kenapa cargo village? Karena Pak Gub sudah membuat konsep rebana metropolitan. Oh ya, yang kemarin digagas ya Pak ya. Rebana metropolitan itu ini dahsyat mungkin pertama kali di Indonesia ya. Karena baru aja ini insya Allah kalau berhasil, baru aja ada di Republik kita ini mengkonektivitaskan antara transportasi laut, Tacubang, udara, dan darat jalan tol. Nah, jalan tolnya Cipali, Cisumdawu, ditambah kereta logistik. Metropolitannya Subang, Tacubang, Sumedang, Ciayu, Megakuning. Dikoneksikan dalam satu lokasi ekonomi yang strategis itu. Jadi ini yang kita siapkan. Sehingga nanti 2-3 tahun ke depan Kertajati ini menjadi enabler, jadi penyangga logistik di Jawa Barat. Dan metropolitan Jawa Baratnya sudah bertumbuh di bagian utara. Nah ini yang kita lagi siapkan. Jadi pertama untuk operasionalnya, insya Allah kita berharap tahun depan haji udah normal. Sudah mulai lancar lagi dia. Umroh dibuka normal. Karena ini semua federasi travel umroh se-Jawa Barat sudah sepakat untuk terbang dari Kertajati membawa jamaah. Itu perdananya kapan Pak rencana? Harusnya bulan November kemarin. Harusnya. Cuman mundur jadi kapan Pak? Itu ada kemenangan yang mau dengan Garuda segala macam kan. Kenapa November kemarin? Nah, karena 4 bandara yang baru dibuka ini kan lagi dievaluasi. Ternyata dari 300-an lebih yang berangkat itu kan pengurus travel yang berangkat awal-awal. Dan hasil survei mereka di sana, yang pertama umur dibatasi 18 sampai 20 tahun.
untuk umroh gitu. Ya, padahal yang mau umroh kita itu banyak Ya, orang umroh yang udah sepuh ya, di atas 50 semua. Terus yang berikutnya Rif, di sana dibatasi bis yang harus 50 orang hanya untuk 25 orang. Lalu jamaah sampai di Jeddah harus karantina dulu 3 hari. Iya, betul. Hotel yang biasa untuk 4 orang, ber-6, bahkan 8 orang hanya cukup berdua. Jadi ada pembatasan-pembatasannya. Yes. Jadi dihitung-hitung nih akan bisa menghabiskan 38 sampai 40 juta per jamaah Per orang. lalu berat. Sehingga waktu itu travel kayaknya sepakat tunggu normal, dibuka normal aja deh gitu. Iya, iya. Dan normalnya itu bulan apa Pak? Ini November. Harapan kami Januari. Januari ya Pak. Karena ini dievaluasi terus. Dan apalagi kalau vaksinnya udah ada. Sudah ada. Kan sama kayak kita mau umroh haji kan di Ya, meningitis. untuk meningitis itu ya. Mulai, nanti kan ke depan seperti itu. Nah kalau itu Mekah buka pembatasan umur dan pembatasan protokol tadi, ini udah ada 4.000 jamaah yang tertunda, bahkan sampai 6.000 yang udah siap Yang udah siap berangkat dari Kertajati ini ya Pak. dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat ya, Kertajati. balik Kertajati. Jadi biar semuanya hidup ya. Ya. Airline-nya kan sekarang lagi cari cash flow dulu di USM. Betul. Yang kemarin ke Kertajati nggak apa-apa. Ya. Nah Kertajati lagi ngurus umroh, haji. Nah, haji kan nggak lama nih, Mei udah mulai pada berangkat Ya, lagi. betul. Nah itu keputusan piagamnya belum dicabut dan GACA namanya ya, Government Authority komersial aviasinya di sana Saudi Arabia tuh sudah mengapprove Kertajati layak untuk pemberangkatan umroh dan pulangan dari. Nah, tahun depan ada 2 nih selamanya, Indramayu dan Bekasi untuk seluruh jamaah Jawa Barat berangkat dari Kertajati 98 flight. Ini kan waktunya ada tinggal Desember. Ya. Berarti ada rentang waktu 5 bulan untuk mempersiapkan ya Pak. Sambil menunggu itu pun juga supaya kita juga ikut profesionalnya. Insya Allah kargo nih kita lagi arahkan dengan Asperindo, dengan Alfi, dengan alat tractor ya. Karena kargo di Kertajati selama ini kargonya masih kargo Didi Kargo namanya. Yang besar-besar seperti di Cengkareng gitu ya Pak. Kargonya masih bareng sama pesawat penumpang. Oh, jadi belum khusus secara khusus pesawat. Begitu pesawat penumpang Yeah. hilang, kargonya hilang. Iya. Nah ini kemarin saya udah menghubungi beberapa penerbangan kargo, itu Karbi, Ciri dan itu untuk bisa menawarkan pesawat kargo Secara khusus. Ya kargo yang ada di Ciawi Majakuning dan bisa diangkut dari Kertajati. upaya-upaya itu yang kita lakukan. Ya, terus juga melalui kemarin sudah siapa yang summit. Nah, kan Pak Gubernur sendiri yang ada nomor sounding. Market sounding Aerbana Metropolitan, di dalamnya ada Kertajati. Dan itu dahsyat. Itu ada dari 600 tuh ada 100 lebih yang berminat Investasi di Kertajati. Dan ada 50-annya yang one on one meeting. Langsung berarti. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa Kertajati ya sepi, Iya. Kertajati memang belum, tapi dari peminat investor itu menandakan bahwa Kertajati masih dilirik. Masih dilirik. Karena mereka melihatnya nanti 2-3 tahun ke depan. Apalagi Sundau udah beres ya Pak ya, semuanya terkoneksi. Itu dahsyat loh dibandingkan dengan bandara lain, dia punya 2 akses. Di Bali dan di Sundau. Di Sundau, di Bali 157, di Sundau 152, tambah kereta logistik. High speed train pun udah distribusikan dari Wali ini nyambung ke Kertajati. Kereta cepat. Satu lagi middle speed train. Manggarai Semarang, nanti Kertajati. Jadi Ini masih di ini ya Pak ya? Rencanaannya masih. Ya, jadi itu yang regrowth-nya. Nah, saya rasa kalau ini umrohnya sudah operasi lagi, hajinya udah operasi lagi, Sundau jadi, aerotricking udah jadi tadi, hotelnya udah jadi. Nah ini saya lagi rapat dengan Devisa untuk membangun hotel di kawasan bandara, baru diresmiin Mas Ari. Oke Pak Dirga, luar biasa nih, berarti teman-teman sobat podcast, Kertajati itu ada, nggak mati suri dan nggak sepi. Jadi kita yang mungkin tidak tahu karena mungkin nggak pernah injak ke sana mungkin ya Pak ya. Tadi yang dijelasin oleh Pak itu karena akses. Ya mudah-mudahan Pemprov Jabar juga segera mempercepat connectivity akses ini
agar Kertajati bisa Ya. mendunia kembali itu Pak Dirut. Kabar terakhir yang saya dapat sih progresnya udah hampir 90% untuk yang sektor 1 sampai 3 ya. Untuk yang Sumber. Cilenyi sampai dengan Cimalaka. Iya. Yang sektor 4 5-nya kan Betul, baru mulai. betul, boleh mulai. Nah kemarin Pemprov Jabar dan Menteri BUMN serta Bupati Sumedang sudah mendorong itu. Kalau itu bisa jalan aja sektor 1 sampai 3. Kemarin kita sepakat untuk membuka pas saat angkutan Lebaran. Oke, Di bulan Mei. Di jalan tol yang Dari Sundawi Cilenyi sampai Cimalaka dulu. Ya. Nah itu udah bisa memperpendek jarak kota Bandung ke Kertajati 1 jaman sampai Betul. 1,5 jam. Tapi kalau udah sampai sektor 6 itu hanya 45 menit ya Pak. 60 kilo. Sampai Dauan sana ya. Sampai Kertajati. Sampai ke Kertajatinya ya. Jadi terima kasih selama ini supportnya DPRD, masih konsep support Dana, lalu Pemprov, Bandung juga malah di EGS ngomong 1,5 tahun lagi bandara ini akan menjadi. Dan ini ya yang penting itu ini selalu saya ditanya Kertajati ini mau nyaingin Soekarno-Hatta dan segala macam. Saya udah ngobrol sama direksinya Sapura 2. Betul. Saya bilang Pak Kertajati tidak bersaingan dengan Soekarno-Hatta. Karena Soekarno-Hatta udah rugi nih. Ya. Dia udah bangun runway 3, runway 4. Nah, Kertajati ini menjadi suplemennya, komplement. Ya, komplimennya. Sehingga kita menjadi multiple airport system. Oke. Multiple airport system. Karena pada saatnya nanti Halim akan kembali ke militer, Hussein akan militer, Adi Sucipto sudah, kolonial Dan baru nanti Kertajati secara umum bandara komersial itu kan yang akan terbuka gitu. sehingga nanti Kertajati ini benar-benar menjadi penyangga logistiknya. Dan ini insya Allah makanya saya terus menyiapkan ini proses-proses untuk perencanaan pembangunannya sehingga kalau bisa terjadi hotel ada semua ada. Selain operasional bandaranya yang paling penting Mas Arif, bandara ini juga akan menjadi penyelamat ekonomi nasional pasca COVID. Oke. Berapa tenaga kerja yang akan terserap Setelah COVID nanti ya. itu sekarang aja udah 600-an yang bekerja. Nah, kalau ada cargo village, ada hotel, ada Semuanya MRO, udah disiapkan. ada Aero City, itu bisa menampung puluhan ribu jumlah tenaga kerja. Lalu warung-warungnya itu, Ya. UMKM-nya itu, UMKM-nya itu. nah lalu PAD-nya untuk Jawa Barat, ini dahsyat. Jadi sekali lagi terima kasih nih Mas Arif dan teman-teman dari Gerobak Podcast. Gerobak Podcast. Gerobak Podcast memberikan saya kesempatan menjelaskan kepada masyarakat. Saya mohon doa dan dukungan khususnya dari masyarakat Jawa Barat. Amin amin Pak Dirut. Ya harus kita, dan ini bukan terjadi di kita, di Changi juga sepi, Malaysia Kuala Lumpur International Airport juga sepi gitu. Ya. Jadi ya sambil sepi ini kita menyiapkan sesuatunya untuk menjadi ini normal atau next normal nanti kita udah siap gitu. Dan menjadi bandara yang terbaik di Jawa Jadi, Barat. Ya. kebanggaan Kebanggaan. Jawa Barat dan memberikan kontribusi kepada masyarakat Jawa Barat. Pak Dirut, wah luar biasa ini penjelasannya bahwa di tengah situasi pandemi Bandara Kertajati seperti apa dari proses awal, bahkan yang katanya belum diresmikan, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita udah mengetahui sebenarnya Kertajati itu masih tetap ada dan akan terus melakukan pembaharan-pembaharan untuk pembangunan di Jawa Barat juga ya Pak Dirut. Terima kasih Pak Dirut atas waktunya di ya ngobrol-ngobrol santai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.